Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang indahnya keberagaman di negeriku, tema 7. Indonesia merupakan negara dengan luas 1.904.569 km persegi dan luas perairannya mencapai 4,85% bagian. Dengan jumlah penduduk mencapai 279.118.866 jiwa, saat ini Indonesia merupakan negara kepulauan yang dijuluki negara maritim, dengan wilayah yang diapit oleh dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022, Indonesia memiliki 38 provinsi dengan kurang lebih 700 bahasa daerah dan banyaknya budaya yang ada. Meskipun Indonesia memiliki luas wilayah dari Sabang sampai Merauke dan berjuta jiwa juga memiliki beragam kebudayaan, masyarakat Indonesia memiliki toleransi yang sangat tinggi dengan semboyannya yakni Bhinneka Tunggal Ika. Kali ini kita akan membahas tentang keberagaman budaya dengan pembagian wilayah waktu di Indonesia, yaitu Indonesia bagian Barat. Di antaranya ada Nanggro Aceh Darussalam, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Lalu untuk Indonesia bagian Tengah ada Bali, dan Indonesia bagian Timur ada Papua. Kita akan belajar mengenai sejarah rumah adat, pakaian adat, dan tarian adat, fungsi rumah adat, pakaian adat dan tarian adat, juga ciri khas rumah adat, pakaian adat, dan tarian adat. Nanggro Aceh Darussalam. Ibu kotanya berada di Banda Aceh dengan luas wilayah mencapai 57.366 km persegi dan dihuni oleh lebih dari 5.372 jiwa. Rumah adatnya bernama Rumuh Aceh. Dari sisi bentuk, Rumuh Aceh dapat dikenali dengan bentuknya yang persegi panjang. Posisi rumah selalu dibuat membuju dari barat ke timur. Rumuh Aceh dibuat panggung dengan jarak setinggi 2,5 meter dari permukaan tanah. Karena kehidupan orang Aceh zaman dahulu, banyak aktivitas sehari-hari dilakukan di bawah rumah. Bawah rumah biasanya digunakan untuk menyimpan hasil tani dan hasil laut. Di bagian atas pintu diberi balok melintang sehingga setiap orang yang hendak memasuki rumah terlebih dahulu harus menundukkan kepalanya. Pakaian adatnya bernama Ule Balang. Linto Baro merupakan pakaian tradisional Aceh yang biasanya dikenakan oleh laki-laki. Dipakai untuk pengantin laki-laki, upacara-upacara adat, atau pemerintahan. Pada saat memakai linto baro, menggunakan juga baju basekah atau baju jas leher tertutup, cekak musang, jas yang dilengkapi celana panjang, kain sarung atau disebut juga ijalam gugap, kemudian sebilah rencong atau siwah, meketop atau bagian kepala ditutupi kopiah yang populer, juga tengkulok atau tompok. Dayo Baro merupakan pakaian adat tradisional yang dipakai oleh perempuan Aceh. Terdiri dari baju kurung berlengan panjang, celana cekak musang dan sarung atau ijab pinggang, dan perhiasan. Desain pada pakaian adat perempuan dipengaruhi oleh budaya dari Melayu, Arab, dan Cina, sehingga pakaian adat tersebut tampak longgar. Tarian adatnya bernama Tari Saman. Memiliki makna sopan santun yang tinggi, pendidikan, kepahlawanan, dan kekompakan yang menggambarkan nilai-nilai dari rakyat Aceh. Hal ini sesuai dengan fungsi tari saman yang pada awalnya digunakan sebagai media untuk menyampaikan nasihat-nasihat dan dakwah ajaran agama Islam. Tari saman memiliki beberapa unsur gerak, yaitu gerak tepuk tangan dan tepuk dada. Gerakan ini berupa gerak buncang, kirap, lingal, dan surang-surang. Gerakan lain dari tari ini berupa dua baris penari bernyanyi sambil bertepuk dan penari lain yang mengharmoniskan gerakan.
Aksesoris yang dipakai penari diantaranya bulung teleng atau tengkulu, baju kerawang, sarung dengan motif batik gayo, stagen, sabuk, topong gelang, dan sapu tangan. Provinsi Jambi. Ibu kotanya berada di kota Jambi dengan luas wilayah mencapai 49.027 km persegi dan dihuni oleh 3.566 jiwa. Rumah adatnya bernama Rumah Panggung atau disebut juga dengan Kajang Leko. Berbentuk rumah panggung persegi panjang dengan ukuran panjang 12 meter dan lebar 9 meter serta menggunakan 30 tiang penyangga. Pada bagian ujung atapnya berbentuk melengkung ke atas sehingga menyerupai perahu. Fungsi rumah itu sendiri terdiri dari yang pertama ada ruang pelamban, yaitu ruangan untuk menerima tamu. Yang kedua, ruang gaho digunakan sebagai tempat menyimpan persediaan makanan. Yang ketiga, ruang masiding berada di bagian depan rumah dan merupakan ruangan paling luas. Yang keempat, ada ruang tengah, terletak berdampingan dengan ruang masiding. Yang kelima, ruang menalam merupakan area pribadi pemilik rumah. Oleh karena itu, hanya bisa dimasuki oleh pemilik rumah. Yang keenam, ruang balik malintan. Ruangan ini berada di sisi kanan rumah Kajang Leko. Yang ketujuh, ruang bauman merupakan area dapur. Namun, dapur ini hanya digunakan untuk memasak ketika ada acara besar seperti pernikahan. Pakaian adatnya bernama baju kurung. Baju kurung tradisional berpotongan longgar, berlengan panjang dan berpesak serta melebar di bagian bawahnya. Baju kurung yang dipakai kaum perempuan dipakai dengan kain sarung berikatan atau ombak mengalun. Baju kurung kaum laki-laki dipakai dengan celana seluar dan kain samping. Awalnya, baju kurung biasa dipakai untuk upacara kebesaran Melayu, kaum perempuan di dalam kerajaan. Dipakai bersama kain songket untuk dijadikan sarungnya, aneka perhiasan emas dan tas kecil atau kipas. Tarian adat Sekapur Siri. Ragam gerakan yang ada pada tari Sekapur Siri didominasi oleh gerakan yang lemah lembut dan luas dari para penari dan dibagi menjadi 3 babak atau bagian di antaranya adalah gerakan melenggang, sembah tinggi, merentang tepak, bersolek, dan terakhir gerakan berputar. Properti yang digunakan pada tari Sekapur Siri adalah cerano atau wadah yang berisikan lembaran daun sirih, payung, dan keris. Tari Sekapur Siri diciptakan oleh Firdaus Chatab pada tahun 1962. Pada tahun 1967, tarian ini ditata ulang oleh Oka Hendrik BBA. Tari Sekapur Siri berfungsi sebagai tari penyambutan tamu yang datang di Provinsi Jambi. Provinsi Jawa Barat. Ibu kotanya berada di Kota Bandung atau dikenal juga sebagai Kota Kembang. Dengan luas wilayah mencapai 37.040 km persegi dan dihuni oleh 49,94 juta jiwa. Rumah adatnya bernama Rumah Kasepuhan. Memiliki bentuk rumah yang melebar ke samping sehingga terlihat seperti panggung. Rumah Kasepuhan memiliki 2 gerbang utama yang terletak di sebelah utara dan di sebelah selatan. Gerbang utara disebut Kretek Pamrawit berupa jembatan, sedangkan gerbang selatan disebut Lawang Sangga atau Pintu Sembulan. Rumah Kasepuhan memiliki banyak fungsi yang bisa dilihat dari bangunannya. Misalnya, Pancaratna yang digunakan sebagai tempat pertemuan para pembesar desa dengan demang atau wedana. Contoh lainnya, Jinem, Pangrawit yang difungsikan sebagai serambi keraton. Rumah Kasepuhan dihiasi dengan berbagai ukiran yang berbeda. Perlu diketahui jika bangunan Rumah Kasepuhan ini dibuat dari bahan kayu jati yang memungkinkan untuk dihiasi dengan berbagai ukiran. Pakaian adatnya bernama kebaya. Yang pertama ada kebaya Sunda. Bagian kerah kebaya Sunda berbentuk unik, sedangkan kebaya dari daerah lain biasanya mempunyai kerah berbentuk phoenix. Bagian bawah kebaya didesain lebih panjang daripada kebaya daerah lain yang fungsinya untuk menutupi pinggul dan paha.
cenderung menggunakan warna-warna yang lebih cerah seperti warna kuning, merah, dan ungu. Seperti kebaya pada umumnya, kebaya Sunda juga dilengkapi dengan jarik yang memiliki motif khas Jawa Barat. Yang kedua, baju pengantin. Baju pengantin Sunda terinspirasi dari pakaian yang dipakai oleh putri kerajaan Sunda di masa lalu. Baju pengantin ini dibagi ke dalam 4 jenis: Sunda Putri, Sukapura, Santana Inten Kedaton, dan Sunda Siger. Tarian adat Jaipong. Tari ini mempunyai ciri khas khususnya pada tarian Jaipong gaya Kaleran. Di antaranya yaitu humanisme, keceriaan, semangat, erotisme, kesederhanaan, dan spontanitas. Ciri khas tarian Jaipong tersebut dapat tercermin pada penyajian tariannya. Terdapat pemberian pola atau yang disebut juga dengan nama ibing pola. Properti tari Jaipong antara lain sampur atau selendang yang dikenakan di leher, apok atau baju atasan penari, dan sinjang atau kain panjang untuk celana panjang yang digunakan para penari. Tari Jaipong terinspirasi dari tari ketuk tilu yang dikombinasikan dengan jenis tarian lainnya. Perpaduan gerakan tersebut melahirkan jenis tarian baru yang diberi nama tari Jaipong. Pada tahun 1970-an, tari Jaipong semakin berkembang, mulai dari properti penari sampai dengan pementasan di masyarakat. Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya berada di kota Semarang, dengan luas wilayah mencapai 34.337 km persegi dan dihuni oleh 34,55 juta jiwa. Rumah adatnya bernama Rumah Joglo. Ciri-ciri dari rumah adat Jawa Tengah Joglo yakni adanya 4 tiang utama pada depan rumah. Kemudian di dalam ruangannya terdapat 2 bagian. Yang pertama, bagian rumah induk seperti pendopo, emperan, penggitan, setong kiwa, setong tengah, setong engen. Sedangkan pada bagian rumah tambahan ada ruangan gandok. Rumah adat Jawa Tengah ini biasanya difungsikan sebagai tempat ibadah sehingga orang biasa tidak diperbolehkan membangun rumah jenis ini. Salah satu ciri khas rumah ini adalah bentuk atap yang runcing pada bagian ujungnya. Pakaian adat kebaya. Baju kebaya ini memiliki desain berbentuk blus sederhana berlengan panjang. Kebaya juga kerap dikenakan dalam upacara adat ataupun acara formal. Bahan yang umumnya digunakan untuk kebaya khas Jawa Tengah yakni bludru atau kain sutra dengan warna gelap seperti hitam. Tarian adat Serimpi. Selain jumlah penari yang berjumlah 4 orang, ciri khas lain dari tari Serimpi adalah gerakan dan kostum yang sama dengan karakter wajah tenang. Dalam tarian ini juga terdapat adegan perang yang menggambarkan keprajuritan dengan unsur kegagahan meskipun diperankan oleh perempuan. Kemunculan tari Serimpi berawal dari masa kejayaan Kerajaan Mataram saat dipimpin Sultan Agung antara tahun 1913 sampai 1946. Tarian ini dianggap istimewa dan sakral karena dilakukan untuk ritual kenegaraan sampai peringatan naik tahta. Provinsi Jawa Timur. Ibu kotanya berada di kota Surabaya dengan luas wilayah mencapai 48.037 km persegi dan dihuni oleh 39,74 juta jiwa. Rumah adatnya bernama Rumah Joglo. Joglo Jawa Timur terbagi menjadi 2 ruang utama, yaitu pendopo dan ruangan belakang. Pendopo terletak di depan, dipakai untuk menerima tamu atau mengadakan pertemuan. Ruang belakang terdiri atas kamar dan dapur. Keluarga biasa berkumpul dan berkegiatan sehari-hari di ruang belakang. Pakaian adat pesaan. Dulu baju pesaan berbahan kain Cina yakni kain lasteng tiao atau sekarang tetoron. Motifnya polos berwarna hitam, ukurannya serba longgar tidak pas badan. Ukuran pinggang dan pipa celana lebar menyerupai sarung bila dibentangkan. Baju ini tidak hanya dapat dipakai untuk acara remo atau resmi, tetapi juga dapat dipergunakan di rumah. Selain praktis, juga estetis apabila dilihat warnanya. Warna merah putih pada kaosnya kontras dengan warna baju pesaan yang berwarna hitam. Baju adat Jawa Timur ini merupakan cerminan dari nilai budaya lokal Madura.
Tarian adatnya bernama Reog Ponorogo. Tari reog sendiri memiliki satu properti utama, yaitu topeng dedak merak. Reog adalah tarian tradisional dalam arena terbuka yang berfungsi sebagai hiburan rakyat. Mengandung unsur magis, penari utama adalah orang berkepala singa dengan hiasan bulu merak. Ditambah beberapa penari bertopeng dan berkuda lumping. Reog Ponorogo berawal dari Kelana Suwandana, Raja Kerajaan Bantar Angin yang ingin melamar putri Kerajaan Kediri. Namun putri tersebut adalah Dewi Ragil Kuning atau Putri Samga Langit. Ketika melakukan perjalanan untuk melawar sang putri, sang raja dicegah oleh Raja Kediri bernama Singa Barong. Provinsi Bali. Ibu kotanya berada di kota Denpasar, sebagai provinsi yang paling terkenal dan banyak dikunjungi oleh warga negara lain. Luas wilayah Bali mencapai 5.780 km persegi dan dihuni oleh 4.304.574 jiwa. Rumah adatnya bernama Gapura Candi Bentar. Candi Bentar merupakan dua bangunan kembar yang dibuat pada sisi kanan dan kiri pintu gerbang sebuah rumah. Bangunan ini biasanya berisikan ukiran-ukiran khas Bali. Selain itu, biasanya bentuknya tinggi dan meruncing ke atas. Fungsi Candi Bentar adalah sebagai gerbang masuk suatu komplek bangunan yang memiliki sakralitas tertentu. Pakaian adatnya bernama payes agung. Sebagai jenis payes digunakan pada acara-acara kebesaran atau adat tertentu. Payes agung Bali memiliki aturan dan ciri khasnya tersendiri. Ciri khas lainnya adalah penggunaan mahkota yang menjulang tinggi yang terdiri dari bunga kap emas, bunga sandat emas, empeng-empeng emas, dan petiti emas. Salah satu baju adat warna atasan yang putih bersih biasanya dipakai ketika upacara pernikahan atau potong gigi. Tarian adatnya bernama tari kecak. Tari kecak mempunyai ciri khas yaitu harmonisasi suara dan gerakan dari puluhan penari yang ditampilkan tanpa adanya seorang yang memberi komando. Tari kecak diyakini tercipta dari inisiasi dua tokoh. Tari kecak dicetuskan oleh seorang penari Bali bernama Wayan Limbak dan pelukis asal Jerman bernama Walker Spies pada tahun 1930. Keduanya menginisiasi tari kecak dari tradisi Sanghyang serta kisah Ramayana. Provinsi Papua. Ibu kotanya berada di kota Jayapura dengan luas wilayah mencapai 82.681 km persegi, merupakan provinsi paling timur Indonesia dan dihuni oleh 3.379 juta jiwa. Rumah adatnya bernama Honai. Rumah ini memiliki ciri khas yaitu berbentuk dasar lingkaran dengan rangka kayu dan beratap kerucut yang terbuat dari jerami. Tinggi rumahnya hanya mencapai 2,5 meter. Uniknya, semua bahannya berasal dari kayu dan jerami atau ilalang. Rumah Honai tidak memiliki jendela dan hanya ada satu pintu. Rumah Honai tidak hanya dijadikan tempat tinggal, tapi juga memiliki fungsi lain. Di rumah Honai, khusus lelaki biasa dijadikan tempat berkumpul untuk berdiskusi. Honai juga digunakan sebagai kandang babi, tempat menyimpan umbi-umbian hasil panen, serta pengasapan mumi. Pakaian adat Rok Rumbai. Rok Rumbai adalah pakaian adat Papua berupa penutup tubuh bagian bawah wanita yang terbuat dari susunan daun sagu kering. Rok Rumbai biasanya dikenakan dengan paduan aksesoris seperti hiasan kepala dari bahan ijuk atau bulu burung kasuri atau anyaman daun sagu. Penggunaan rok Rumbai biasanya dipadukan dengan baju kurung di bagian atasnya untuk wanita. Saat penyelenggaraan upacara-upacara adat atau pesta adat, misalnya pada saat upacara perkawinan dan penyambutan tamu agung. Tarian adatnya bernama Tari Selamat Datang. Tari Selamat Datang memiliki nama lain yaitu Nanini, artinya kemari. Kemari bersama. Tarian ini selalu dibawakan dengan riang gembira. Terlihat dari setiap gerakan tubuh dan raut muka penari, tidak ada penari yang menampilkan muka murung dan bergoyang tanpa tenaga. Gerakan khas yang berpusat pada kaki sebagai besar tarian Papua didominasi oleh gerakan loncatan, pijakan kaki yang tegas, dan hentakan. Gerakan-gerakan ini dilakukan dengan antusiasme
dan tenaga yang besar. Umumnya dalam menarikan tarian ini, para penari menggunakan pakaian tradisional Papua yang terbuat dari daun atau akar. Penari pria maupun wanita memiliki kostum bawahan yang sama, yaitu rok yang terbuat dari rumbai-rumbai akar. Kesenian yang menjadi simbol keramah tamahan ini telah hadir di Indonesia sejak zaman dahulu. Sebagai bagian dari budaya luhur, tarian ini bermakna ungkapan hormat serta penerimaan dengan tangan terbuka. Terima kasih sudah menyimak video ini dan selamat mengerjakan LKPD.